Kita semua pasti pernah dengar kan kisah Nabi Soleh dan kaum Tsamud. Tapi, tunggu dulu, gimana kalau cerita itu sebenarnya bukan cuma sekedar catatan sejarah, tapi sebuah cermin, sebuah alegori tentang perjalanan spiritual kita yang ternyata relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Yuk kita bongkar makna tersembunyi di baliknya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah kisah ini lapis demi lapis ya. Mulai dari melihat sosok Nabi Saleh dari sudut pandang yang sangat sekali baru, terus kita coba pahami apa itu peringatan terakhir sebelum kehancuran, sampai nanti kita kenalan sama satu konsep kunci, bedanya iman level TK sama iman yang lebih dewasa. Dan di akhir, kita bakal sadar, musuh sejati dalam cerita ini mungkin jauh lebih dekat dari yang kita bayangin. Oke, kita mulai dari awal ya. Sebelum kita ngomongin Nabi Soleh, kita perlu kenalan dulu sama kaumnya, kaum Tsamud. Dan mereka ini bukan peradaban biasa loh. Coba bayangin deh, mereka ini penerusnya peradaban Ad yang legendaris itu. Arsitek-arsitek super canggih yang bisa memahat istana dan rumah langsung dari gunung batu. Ini tuh bukan cuma rumah biasa, ini semacam statement, sebuah simbol kekuatan dan kemakmuran mereka. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kita kan seringnya ngebayangin Nabi itu sosok suci yang datang dari luar komunitas. Tapi gimana kalau pandangan itu keliru? Sumber yang kita bahas ini ngasih ide yang cukup radikal. Gimana kalau nabi mereka itu justru orang dalam? Nah, ide kalau dia itu orang dalam, wah itu mengubah segalanya. Ini ngasih kita gambaran Nabi Soleh yang jauh lebih kompleks dan bisa dibilang lebih strategis. Coba deh kita bandingin ya. Di satu sisi ada gambaran nabi yang mitos, yang suci, yang terpisah. Tapi di sisi lain analisis ini bilang, tunggu dulu, Nabi Saleh itu dipilih justru karena dia orang dalam. Dia itu seorang elit, tokoh terpandang yang paham betul semua permainan dan borok di kaumnya. Kenapa? Ya karena dia pernah hidup di tengah-tengah sistem itu. Dan kutipan ini, wah ngena banget. Logikanya kan gini, siapa coba yang paling pas buat ngajak para pendosa tobat selain pendosa lain yang udah tobat duluan? Pesan Nabi Soleh jadi terasa otentik. Dia nggak bicara dari menara gading, tapi bicara dari dalam sistem yang mau dia perbaiki. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja paling bikin tegang dari cerita ini. Konsep tentang batas akhir. Semacam garis spiritual yang kalau udah dilewatin, nggak ada lagi jalan buat balik. Coba deh, bayangin ini bukan soal satu dosa tertentu ya, tapi lebih kayak kebangkrutan spiritual. Ini adalah titik di mana sisa waktu hidup kita itu udah nggak cukup lagi buat benerin diri. Waktu yang tersisa cuma cukup buat menghadapi konsekuensinya. Dan inilah detik-detik kejatuhan kaum Tsamud. Mereka nantang Tuhan, minta bukti. Buktinya dikasih seekor unta betina ajaib. Dengan satu syarat super simple, jangan sakiti dia. Tapi apa yang terjadi? Arogansi mereka menang. Mereka bunuh unta itu. Dan saat itu juga mereka resmi melewati batas akhir. Nah ini bagian yang mungkin paling relevan buat kita. Kalau dalam hidup kita nih, tiba-tiba kita lihat keajaiban yang dulu kita tantang atau kita ragukan, menurut sumber ini, itu bukan hadiah. Justru sebaliknya, itu kayak sirene darurat spiritual. Tanda kalau waktu kita buat berubah secara sukarela, udah mepet banget. Dan semua ini membawa kita ke intinya, jantung dari alegori ini. Gagasan bahwa iman itu kayak sekolah, ada tingkatan kurikulumnya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan iman taman kanak-kanak ini? Yuk kita bedah bareng-bareng, ini ternyata akar masalah kaum Tsamud. Iman level TK ini pada dasarnya transaksional banget, mirip anak kecil lah. Mau berbuat baik kalau diiming-imingi permen, atau karena takut dihukum. Imannya selalu butuh bukti dari luar. Dan hubungan sama Tuhannya itu lebih kayak tawar-menawar. Oke, saya bakal jadi orang baik kalau engkau kasih saya sesuatu. Oke, kalau ada iman level TK, berarti ada level selanjutnya dong. Nah, ini soal naik kelas, sebuah evolusi spiritual yang ternyata harus kita semua lalui. Dan istilah yang dipakai ini keren banget, hijrah kurikulum. Ini ngebikin pertumbuhan spiritual itu jadi terasa bukan sesuatu yang mistis, tapi kayak perjalanan pendidikan yang sadar dan bisa kita usahakan. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Kurikulum TK itu motornya dari luar. Hadiah atau hukuman. Sementara kurikulum SD motornya dari dalam, dari kesadaran diri. Pergeseran paling pentingnya tuh di sini. Dari mikir Tuhan butuh ibadah kita, jadi sadar kalau justru kita yang butuh petunjuk itu buat nyelamatin diri kita sendiri. Dan ini nih yang membawa kita ke kesimpulan paling powerful yang narik cerita kuno ini langsung ke dalam diri kita masing-masing.
Karena mereka kejebak di kurikulum TK, kaum Tsamud itu ibaratnya punya rabun mata hati. Didorong dari kiri, malah oleng ke kanan. Dikasih tahu dari kanan, malah belok ke kiri. Jadi masalahnya bukan dari mana petunjuk itu datang, tapi dari kebutaan di hati mereka sendiri. Inilah pesan utamanya, teman-teman. Cerita ini bukan buat ngejudge kaum Tsamud, bukan. Ini tuh cermin. Cermin buat perjuangan universal kita semua melawan musuh sejati. Hawa nafsu, ego kita, keinginan kita, impuls-impuls kita yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat kita renungkan bareng-bareng. Waktu kita beribadah, waktu kita berbuat baik, kurikulum mana yang lagi kita pakai? Apa kita masih di level TK yang motivasinya untung rugi dan rasa takut? Atau jangan-jangan kita udah mulai naik kelas, bertindak karena kesadaran penuh kalau inilah yang terbaik buat jiwa kita. Pertanyaan inilah yang bikin kisah kuno Nabi Soleh jadi terasa relevan banget dan mendesak buat kita hari ini.